Sweet Day, Sweet Day. persis seperti hari-hari anak-anak yang masuk ke barak militer. Sweet Day sekali. Anjing sariri. Dan fans Arsenal. Tepro cid anjing sariri. Tepro Pak Gubernur anjing. Pro urang teh matak seurit teh. Pro urang teh menerima dengan sangat bahagia ada program seperti itu teh, Gus. PBN guys Mayor Jenderal. Anjing. Urang PBN Mayor. Ai kamu kuliah aya PBN teh? Oh, Tahu aja. Anu aya PBN Unsil. Unsil, Unsil, Unpas, Unpas, UPI. Unjani. Karena itu ge latar belakang kemiliterannya cukup kuat berarti nya. Cid, tadi kan kamu ngobrol di sekolah kamu juga sekarang mulai ada tuh penyuluhan terkait pelajar yang nakal, kemudian akan dimasukkan ke barak militer sesuai instruksi Pak Gubernur. Gimana tadi hasil rapat di sekolah? Nah jadi nama programnya itu kan Gapura, Gapura. Panca, Waluya. Nah, jadi itu teh program yang dicetuskan oleh Kang Demuel, Dedi Bapak. Mulyadi, Baik. Baik. KDM. 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 Nah jadi program itu teh kenapa ada kata pancanya? Soalnya pilarnya ada 5. Jadi program itu teh ingin mencetuskan generasi yang pinter, bager, singer, terus teh nantinya aya pokoknya mah. Jadi apanya? Orientasi pendekatan teh pada kearifan lokal, jadi pada budaya gitu. Falsafah Sunda. Falsafah Sunda nu Jadi dipake poin eta tadi teh kan. poin eta teh. Nah, sebenarnya program ke barak itu salah satunya. Salah satunya. Yang lain-lainnya tuh kayak yang udah diterapin kan sekarang kayak ke sekolah jalan kaki. Sekolah jalan kaki. Kecuali yang emang agak jauh, tapi harus turunin beberapa meter dari sekolah teh. Ya. Nah, itu lalu itu tah yang ke barak, MBG masuk ke situ. Terus program P5 juga dimasukin situ. Jadi yang penting pokoknya ada program ini keagamaan. Jadi nanti kurikulum keagamaan tuh bakal ditransformasi lagi Tapi tadi kan rapatnya bareng orang tua. orang tua. Nah, mayoritas orang tua menyetujui berarti. Menyetujui. Nah, jadi kemarin pas hari Jumat kan Hardiknasnya. Pas Hardiknas itu jadi sekaligus ada surat edaran terbit dari Pak Gubernur terkait program itu dan direspon oleh beberapa sekolah. Ya, direspon langsung gitu untuk melaksanakan program itu. Nah, salah satunya sekolah yang jadi tempat CPLP. Kan yang baru jadi prototipe itu Purwakarta kan? Purwakarta. Purwakarta. 30 berapa 37 ya kalau nggak salah. 37 siswa. Terus ternyata unik-unik. Ada yang memang dipaksa oleh orang tua dan orang tuanya menyetujui. Ada yang sebenarnya nggak terlalu nakal, cuman arah menuju nakalnya udah Nah, semakin jadi kelihatan, preventif. Ada yang bahkan sukarela murid-muridnya teh. Dia baik-baik saja, cuman dia merasa sigana orang butuh gitu kegiatan ieu akhirnya mendaftarkan diri. Itu sih kayaknya asik gitu. Gabut. Perbaikan gigi. Gabut. Kita tanya nih, Anda sebagai pemain baru di sini, gimana melihat program pelajar dikirim ke barak militer ini? Coba dari Kang siapa Anda teh mau disebutnya siapa? Nah, atuh Jack lah. Jack, siap Jack. Menurut Jack nih, gimana nih pelajar ke barak militer? Mungkin biaya kata gabutnya. Gabut. Meureun ya. Anu siswa di sekolah teh lah aing mah cenah diajar wae mending perang jadi barat. Daripada main HPP, PUBG-nya Ele wae udah. langsung. Tapi relate ya, misalnya kia ya, taruhlah kita sebagai mahasiswa yang saheng ya, diajar teh di kelas teh. Kemudian ada opsi alternatif nih. Selama 6 bulan saya latihan suasana baru dan misalnya pola belajarnya berbeda, kayaknya seru. Gitu mau mikir namun mana? Orang bakal gitu sih ya. Gitu mau aja. Itu nggak bosen ya misalnya diajar jenuh. Kumaha mana? Moal gitu sih. Moal kamarak moal. Mana ya moal. Kan ayo gue mikir gitu ya. PBN we males aing. Terus kumaha tadi daripada
pusing ya di kelas. Mending milu. Ya. Tapi kan program barak militer ini yang harus digarisbawahi bahwa kegiatannya bukan full kegiatan militer, bahkan disebut semi militer juga sebenarnya agak kurang. Ada cara yang lain sebenarnya untuk mendidik mereka, tapi tempatnya memang di barak militer gitu. Terus kan ini anak-anaknya anak-anak yang dicap nakal. Menurut Jack, tepatnya nih, ini kan semacam langkah yang cepat yang diambil Pak Gubernur. Misalnya daripada kieu wae potensinya besar ya yang rusuh, sesuai kirim ke barak. Mun maneh we di posisi budak eta. Maneh di posisi budak eta. Pasti embung, Jang. Rek Pasti kumaha? Ya pasti embung. Oh, pasti embung. Kan embung teh kolot maneh teh meminta maneh supaya lebih baik ame teh dikirim. Bakal berusaha lebih baik atau kumaha? Asal angger mabar. Angger mabar anjing. Pasti sih mau misalkan geus beres ya ti barat. Da percuma misalkan si budakna eueuh dampak mah. Eueuh kumaha nya? Terabah lah. Sekadarnya gitu. Oh berarti pertanyaannya treatmentna kumaha berarti nya di jero. Mun cek maneh Kumaha itu pertanyaan teh bingung ya ieu. Kita awalnya dari pelajar yang dikirim ke barak militer, apakah ini udah sesuai sama kebutuhan pelajar Jawa Barat lah khususnya. Nah, eranya aya budak antropologi ya. Jadi orang ngomongna ku Sunda we nya. Ku Sunda. Bagi orang sih untuk tepat atau henteu solutifnya. Solutif salah satunya ayeuna lamun eueuh Kang Dedi selaku gubernur saha nu rek memulai berani siga kieu gitu tah. Iya betul. Walaupun mungkin ruang lingkupnya masih Jawa Baratnya. Iya. Provinsi lain ada yang menolak kan, Jawa Tengah menolak. Ada juga yang sudah mengikuti. Bagi orang sih solutif Gus, karena di Sunda teh aya tadi kan ngenarkeun si Sidkinya aya cager, bener, bager, bener, pintar, singer. Kang Dedi ketika tadi nama programnya seperti itu, memang tujuannya membuat masyarakat Jawa Barat teh back to basic karena iya kunaon solutif, pendidikan keluarga memang tidak bisa diandalkan. Pendidikan keluarga tidak bisa diandalkan. Terus lingkungan barudak bagi orang ayeuna geus aneh macam-macam gitunya. Bahkan di Tasik Sorangan Persib juara. Barudak SMA ngumpul di hajet, wadedet tanpa kejelasan enggak jelas itu bagi aing mah. Bagi orang sih iya mungkin tujuannya bukan ke semi militer tapi karena kita alumni PBN bertiga. Tujuannya cuma mendisiplinkan waktu aja sebenarnya. Cuman saya masih belum tahu nih cara di baraknya seperti apa gitu. Karena kan belum di up ke publik juga gitu kan. Entah kita yang memang belum terbiasa dengan pola kerja gubernur ini yang cenderung satset kan ya cepat gitu. Cepat. Jadi kita semacam kehilangan track kela biasanya kan lamun aya usulan program, aya pengkajian heula, aya naon lila gitu kan. Ari ieu jual viral, jual langsung dilaksanakan. Bagi orang tuh kudu riset. Karena buktinya udah banyak. Bukti banyak gitu. Betul. Banyak itu kudu make alibi. Iya. Harus memperhatikan ini dulu kan banyak sekarang tuh yang berbicara. Karena kan dia nyambung lamun orang sebagai gurunya. Iya kan nyambung ke pendidikan karakter oke Gus. Pendidikan karakter di mana bagi orang salah satu mungkin bentuk kamari kan literally lumrahna teh di kampusnya kegiatan seperti ini teh. Jadi diterapkan di budak SMP jeung SMA gitu. Bagi orangnya sah-sah aja. Tapi kan mungkin beberapa bulan ke depan bakal ada evaluasi mungkin atau bakal ada perubahan lain sebagainya gitu. Karena orang mah sebagai guru harus bingung. Harus bingung. Nyarekan kan bisa kena undang-undang. Sekarang kan semakin sensitif. Orang tuh menutupinya di kelas loba nu sare, di kelas loba nu sakahayang. Anu izin ka WC bener-bener kebalik deui. Lain sebagainya. Sare di WC anjing. Bagi orang geus cukup ideal lah, tapi yang jadi masalah adalah seakan-akan masyarakatnya melihat ini teh kayak wamil. Oh, itu yang harus diklarifikasi. Coba gimana? Karena bagi orang wamil sistemnya nggak seperti ini. Ayo wamil mah kan ketika orang 17 tahun wajib mengikuti wamil 1 tahun atau 2 tahun. Bisa
Gawamil itu kalau kita punya prestasi. Tapi kan ini mah bukan ke militernya. Ya kan di Indonesia juga nggak ada wamil kan Nggak ada sebenarnya. Itu kan ketakutannya, ditambah lagi embel-embel ya bakal nyambung ke dua fungsi Iya, yang ABRI, kemarin lagi yang ramai. dan sebagainya. Jadi masyarakat masih ada sedikitnya membekas, anjir Kang Dedi Iya. nyeun program belajar kabarakeun Iya. ditambah kemarin ya RUU TNI lagi ramai, terus akhirnya numuka menjabatnya di Iya. militer oge. Kalau kita runut dari alasan politisnya bisa Ya. aja disambung-sambungin gitu kan. Tapi kalau aku ngelihat tadi di sekolah sama kayak saya sekolah Siki kan, di sekolah sudah mulai tuh guru BK sama guru-guru wali kelas mencatat murid-murid yang memang dianggap nakal, mungkinnya nakal dan terlalu hyperaktif, dan orang tua pun rata-rata setuju kok. Iya, Setuju untuk nyocok, nggak apa-apa anak aku dimasukin ke Justru merasa tertolong ya. Tertolong lah, karena rata-rata orang tua tadi aku bilang kan, pendidikan keluarga sudah nggak berpengaruh. Mereka udah nggak takut dimarahin orang tua, udah nggak takut dengan ancaman sosial yang berlaku kan. Berarti Kang Dedi nyokot alternatifnya. Kok ai militer kan gitu nya cenah kabingung. Tapi malam aya kolotan nu update atau tapi tapi ngenas oge gitu, ngenas oge. Budak cenah sieun kene ku gubernur batan ku kolot sorangan anjing lucu. Ya Gus logika. Urang baheula PBN. Kan implangan urang ge kereta apal baheulanya. Anjing PBN bakal jiga militer imah aya disiksa. Terus step push up dan sebagainya. Kan nyata nama hanya sebatas menanamkan nilai kebangsaan. Ya kan ada porsinya masing-masing kan. Teu mungkin kan aing Mungkin bakal jauh sabra langsung tentu oge gitu ta. Tapi Cid ke Ocid, kita ambil kemungkinan terburuknya dulu deh, skema terburuknya dari langkah Pak Gubernur ini. Karena ini kan baru perdana kan, kemudian nanti potensi evaluasinya juga pasti ada. Nah, anti klimaks dari program ini apa kira-kira? Sebelum kita ke yang manis-manisnya dulu. Anti klimak justru pandanganku berbeda, Gus. Nah, justru aku optimis gitu pada program ini. Ya, Kenapa? betul. Karena untuk testimoni yang baru penerapan aja udah bagus gitu menurutku. Nah, aku coba rekonstruksi. Jadi pertama dari fenomenanya. Ya. Fenomena. Nah, si fenomena ini kan udah terjadinya. Tadi kata Ilham gak perlu riset karena fenomenanya Buktinya udah banyak. Ya di Tasik seperti geng motornya. Iya. Atau mungkin di daerah Jabotabek, Bogor, Depok yang masih masuk Jawa Barat itu kayak tawurannya. Lalu untuk di kalangan siswa remaja itu dengan game online-nya, merokok, minum minuman keras dan lain-lain. Nah, jadi si fenomena itu kenapa menjadi sebuah fenomena? Karena banyak terjadi. Jadi fenomena itu adalah akumulasi dari pengalaman tiap individu. Nah, jadi yang namanya masalah sosial itu selalu berawal dari masalah individu. Iya. Nah, jadi dalam antropologi masalah masyarakat itu. Kayak kudu nemalan mana ini disebut ya. Nah, jadi dalam hubungan masyarakat itu ada masalah individu, ada masalah sosial. Nah, dan masalah sosial biasanya timbul dari masalah individu ini yang akhirnya terakumulasi jadi suatu fenomena sosial. Nah, kan sulitnya untuk kalau kita ingin menanggulangi masalah individu dari sekian banyak individu yang telah terakumulasi jadi masalah sosial. Ya. Nah, oleh karena itu, jalan alternatifnya adalah secara struktural, Ya. jangan horizontal. Ya. Dalam artian harus ada intervensi dari lembaga pemerintahan Ya. untuk menanggulangi masalah ini. Nah, salah satu intervensinya adalah program dalam contoh kasus ini. Nah, kemudian fenomena ini kenapa terjadi? Tadi Ilham sempat menyinggung, jadi orang tua tuh bingung ke anak itu gimana, terus guru juga bingung di sekolah. Nah, pada dasar-dasar pendidikan menurut KHD, Ki Hajar Dewantara, jadi pusat pendidikan itu ada 3. Oke. Pertama keluarga, kedua lembaga persekolahan, ketiga masyarakat. kepemudaan dan masyarakat. Ya. Nah, jadi bagaimana seorang individu yang dari sebuah keluarga itu belajar di yang namanya lembaga persekolahan, baik itu formal atau non formal, lalu mengaktualisasikan pengetahuannya di
masyarakat. Nah, dari ketiga pusat ini, pusat pertama yang menjadi dasar dan pusat terakhir yang menjadi tempat aktualisasi itu udah nggak relevan bagi perkembangan seorang individu. Nah, dalam kasus-kasus anak yang rata-rata nakal ya, atau nggak broken atau nggak, intinya nakal lah, itu 90% bisa dipastikan karena orang tuanya nggak mampu mendidik anaknya. Iya. Kalau minjem kalimatnya Kang Deddy kan, orang tua hari ini sudah kehilangan harkat martabat di depan anaknya sendiri. Di depan anaknya sendiri. Nah, gitu. Mengerikan. Oleh karena itu, dengan adanya intervensi dari program ini, orang tua punya kekuatan baru. Orang tua punya kekuatan baru, sekolah juga punya kekuatan baru. Begitupun masyarakat gitu. Iya. Nah, jadi kalau digambarkan tuh keluarga itu buletan kecil, terus buletan keduanya sekolah, terus layer terakhir tuh masyarakat. Iya. Nah, jadi semuanya tuh harus menjadi satu bulatan penuh gitu. Iya. Kalau 2 bulatan itu dihapus kan masih tergabung tuh Masih kan. tergabung. Di bulatan yang Nah, kenapa sekolah, lembaga persekolahan di tengah? Karena itu yang bisa menjembatani seorang individu terhadap masyarakatnya. Oke. Terus sekarang kan banyak yang gini, Cid. Ketika ini berjalan, terus banyak respon positif, tapi juga tetap kan sebagai kebijakan ada respon negatif. Yang bikin lucunya, lembaga-lembaga yang selama ini dinilai proaktif untuk mengurusi urusan-urusan anak nakal gini, selama ini kan pendekatannya tuh cenderung lambat dan gebrakannya tidak terasa. Tapi ketika ada hari ini kebijakan yang langsung menyasar, mereka seolah-olah jadi lembaga yang paling tersakiti gitu. Contoh adalah anggota DPR yang kemarin berstatement, saya hampir mau nangis ketika melihat anak-anak dikirim ke barak militer. Dijawab ku Deddy Mulyadi, dan nu cicing di DPR mah apa masalah di handap kumaha kan ngena pisan ngajawabna gitu. Nah, kalau dari kamu Hem, apa memang pendekatannya harus secepat itu atau terusnya kita tuh mengkaji padahal masalahnya udah jelas kan? Ya bagi orangnya aya 2 sih nu di highlight urang teh Komnas HAM jeung Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak, terus anu DPR anu kamari ngobrol. Ya. Ya kenapa orang tadi dengan gamblang bilang nggak usah ada riset dan lain sebagainya? Ya. Kang Deddy bukan seorang akademisi yang teoritis sebetulnya. Betul. Dia adalah seorang Praktisi. praktisi lah di lapangan. Antara 2 ini pasti bakal ada perdebatan, Gus. Ya. Aku memaklumi perdebatan itu karena yang ini pasti harus melalui riset, data, harus dikaji dan sebagainya. Basisnya ilmiah gitu kan. Ya, dari aku mengalami 3 fase kurikulum kan, pada akhirnya yang dibicarakan pasti karakteristik anak kan. Ya kita di FKIP belajar pedagogik, anagogik dan sebagainya. Tapi kan kalau kita menunggu terus perihal tentang riset, data, kajian dan lain sebagainya, ya lama bagi orang. Bagi orang lebih baik aktualisasi seperti ini terlepas dari nanti ada dampak positif dan negatif ya. Karena prinsipnya adalah kalau nggak salah kita bukan perihal memilih yang salah, tapi yang salah itu adalah kita tidak memilih apa-apa. Betul. Tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa bagi orangnya. Iya, salah satu solutif nu bagus bagi orang. Terlepas, orang yakin lah Kang Deddy pasti punya tim yang bisa mengkaji ini dan mungkin bakal ada evaluasi. Dan ingat kan track record dia melihat fenomena ini kan bukan setahun 2 tahun juga kan. Iya. Sejak muda dia sudah benar-benar di tengah masyarakat. Tambahannya dikit mungkin aku dapat dari situs Jawa Barat langsung bahwa cukup cepat untuk pengkajiannya, yaitu 2 minggu. 2 minggu untuk pengajaran program ini langsung diluncurkan. Walaupun untuk kurikulum sendiri masih dalam tahap pengkajian. Ketika pelajar ini di barak, nah proses belajarnya kan gimana gitu ya? Berarti itu masih pengkajian. Tapi aku punya gambaran gini, aku kan dulu masantrennya. Nah, bedanya masantren sama Tidak masantren, tapi masantrennya yang modern gitu. Jadi tetap yang utama tuh sekolah. Cuman ada tambahannya kegiatan kepesantrenan seperti ngaji dan kegiatan-kegiatan lainnya kayak pelatihan public speaking atau latihan organisasi. Nah, di sana pun sekolahnya mah tetap, cuman tempatnya beda. Gurunya juga saya rasa guru dihadirkan gitu ya. Ya, menghadirkan guru. Adapun untuk pengajar yang dari militer itu memang seseorang yang udah terintegrasi dalam urusan akademis atau urusan punya pedagogis, klasifikasi punya di situ. klasifikasinya sendiri gitu.
menurut Anda, Jack, ini kan punya latar belakang antropologi nih, melihat fenomena anak nakal hari ini katanya gimana? Itu kan ada tuh pas itu di antropologi tuh fenomena-fenomena semacam itu. Nah, ya nu kauing ya. Gitu. Mun teu bisa ngajawab pik teu bener kuliahna Jang. Kumaha ningali fenomena gitu, Jang? Kamu nu ngisian ieu na ge Jang. Fenomena budak bangor ayeuna. Heeh. Kumaha deui atuh da? Waduh, udah gitu bener ya. Setiap zaman kayak ada anak nakalnya gitu. Setiap zaman ada anak nakalnya dan setiap zaman juga punya solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Dan mungkin solusi yang diambil Pak Gubernur hari ini adalah langsung kan masalahnya sebenarnya sederhana ya. Disiplin kan berarti. Salah satunya itu yang paling Itu rawan sih. itu disiplinnya kan. Itu sih bahkan perihal iman takwa dasar pendidikan ya. Iya. Dasar pendidikan kan cuma cita-cita pendidikan Indonesia itu cuma sebatas mengembangkan iman dan takwa, adab, terus mengembangkan minat dan bakat. Iya. Fenomena kamari sebelum ke situ ini nyambung Gus. Tahu nggak perihal yang anak SMA atau anak sekolah nggak boleh ada wisuda, Tahu. nggak boleh ada Study tour. dan Study, sebagainya. iya. Lihat respon anak-anak sampai dipanggil ke Iya. gedung sate, ke gedung Pemprov dengan kenapa kamu tidak pro terhadap kebijakan Iya. saya? Mereka kan cuma bilang, wah kayak wisata kan kita main, Iya. gak ngeluarin uang banyak. Aneh kan bagi Iya. orang? Iya. Ada ngeluarin duit Iya, gitu. iya. Terus perihal anu ke sekolah tidak boleh membawa kendaraan. Iya. Responnya kan barudak mah. Orang tua mah mendukung kan? Iya, sangat. Mendukung. Respon anak-anak kan viral na TikTok, nyeun video konten. Kang Dedi tinggali abi ieu papa 7 kilo. Kan saya teh bisa mikir malah Kang Dedi nanya, "Emang orang tua maneh ka mana?" Teu bisa kitu nganterkeun. Terus maneh eueuh kitu dina HP aplikasi Gojek atau aplikasi naon. Dia teh kan anak-anak berarti teu sadar bahwa memang aya hal anu di luar jangkauan manehanana perihal ieu teh. Diningali dina eta hungkul bagi orang Kang Dedi geus tepat untuk Iya. melakukan ieu teh. Nah, jadi poinnya teh Gus, anak-anak ini kalau dalam kesehatannya itu udah terjangkit penyakit. Nah, kalau udah ada penyakit berarti sakit kan? Iya. Kalau sakit itu harus dapat treatment, harus ada intervensi dari dokter yang kalau sakit. Nah, ini pun dalam pendidikan pun ada. Misalkan anak-anak terdiagnosa misalkan contoh diskalkulia gak bisa ngitung gitu, jadi bingung dalam hitung gitu. Nah, caranya apa? Harus dikasih intervensi dengan catatan dia memiliki lingkungan yang eksklusif yang benar-benar ngasih treatment untuk penyakit itu gitu. Ini mah ibaratnya mah gitu. Jadi ada treatment yang emang udah terindikasi penyakit. Iya. Kan nggak semua siswa, Betul. siswa normal mah Betul. biasa-biasa aja. Ada yang justru kan sangat mendukung ketika misal study tour tidak ada. Ini bagi siswa-siswa yang punya kesadaran gitu kan, yang melihat orang tuanya begitu kesulitan untuk membiayai. Tapi tadi kata Ilham ada yang semakin jauh nih si siswa ini dari realita ketika menyebut 1 juta doang. Anjing 1 juta. Kalau dengan 1 juta, hulunya dia andal anjing kayak 1 juta. Kok bisa nyebut doang anjing? Itu kan satu tuh, berarti jauh kan dari realita. Terus kita katanya nggak punya kenangan Pak, karena nggak ada wisuda. 3 tahun dibandingin sama 1 hari. Jadi selama 3 tahun itu Nggak punya kenangan. kosong anjing. Ingatan teh kosong. Memilih mengingat yang 1 hari. Kan konstruksi berpikirnya berarti tidak terbangun gitu kan kalau gitu. Itu yang ditekankan oleh Pak Dedi kan? Iya. Terus gini, sebelum ke itu Gus, sebetulnya dulu program ini teh terintegrasi dengan sekolah. Pengalaman MPLS, zaman ulama yang MOPD, Oh, MOS. Muni mana naon mau di pesantren? MOS. MOS. MOPD. Kan masa orientasi siswanya. Orang masih mengalami masa orientasi siswa anu bener-bener mana kudu hudang jam 3 dihudangkeun teh aya renungan malam, aya jurit malam dan sebagainya. Masih ingat jokes bayangkan bendera kuning Iya. ada di bayangkeun ya bendera kuning aya di imah mana? Iya, ternyata orang tuamu adalah kader Golkar. Baheulanya mungkin aya orang nu mikir juga urang Naon sih? Iya. Terus make lagu anu kubuka album biru nu kitu nih. Iya.
Tapi kan rata-rata angkatan orang baheula aya nu keuna gitu kan. Aya. Perihal eta teh. Dan kita juga di waktu pertama pasti kena. Pasti. Lumayan ya damage. Tapi kan orang melihat ayeuna eta geus teu bisa asup jang. Iya. Geus teu bisa asup karena nya jokes-jokesna geus mulai naon sih ngabayangkeun bendera kuning, naon sih kieu. Eta geus teu asup makana ieu alternatif. Kurang relevan ya. Kurang relevan walaupun sebetulnya bagi orang Kang Deddy sendiri itu sindiran sebetulnya mah sindiran untuk lembaga pendidikan, sindiran untuk Para pemerhati pendidikan. belajar. Kenapa ini sampai nggak dipikirkan Betul, gitu? Kenapa sampai harus gubernur yang Betul turun tangan gitu. turun tangan? Ya kan sampai Kang Deddy itu di salah satu momen ketika dia bertemu dengan KPAD Ya, provinsi kalau nggak salah. Terus dia tanya kerja KPAD itu apa? Kenapa masih ada anak-anak yang ngemis di jalan disuruh orang tuanya. Terus si KPAD ini jawab secara administratif. Ulah jawab administratif jeung saya mah cenah. Anjing geunana Pak Gubernurnya ngejawabna. nya dewan Gitu kah? dewan ngikir catur jeung Remi beunang. Saya juga anggota DPR turun Pak. DPRD kota catur nih. Anjing. Gunanya. Ini fenomena baru bukan di wajah Pemerintahan lah. pemerintahan kita menurut kamu Cid. Fenomena baru Karena jarang ya. karena jarang. Misal yang kamu ingat tokoh sebelum munculnya Kang Deddy nih, siapa aja yang kira-kira gebrakannya sama? Ahok mungkin? Atau Ya. beda gaya? Ada samanya sedikit ya. tapi mirip. Iya, Mirip cuman karena Kang Deddy kuat di kebudayaannya. Kearifan lokalnya ya. Kearifan lokalnya jadi relate gitu tahu Iya, untuk iya, khususnya iya. untuk Jawa Barat. Jawa Barat. Untuk Jawa Karena Barat. kagero pisan gitunya. Kagero pisan. Iya. Terus Ham yang masalah balik lagi ke masalah Barak ini kan 6 bulan nih. 6 bulan. Menurutmu pasti akan ada minimal perubahan mental lah dari anak-anaknya treatment 6 bulan ini dengan beda dong menghadapi TNI. Kita kalau ketemu sama TNI secara mental kan ada yang beda gitu. Nah, anak-anak ini juga gimana menurut? Ya kalau kita ngomongin, tapi aku optimis sih bakal ada perubahan ya, bakal ada perubahan. Karena kalau benar 6 bulan nih, Iya. kalau benar 6 bulan jangka waktu yang panjang 1 semester nih. Panjang itu semester. 1 semester sepertinya bagiku kalau dihitung dari 100%, 90% pasti bakal ada sedikit perubahan ya, karena disiplin kebiasaan dia bakal berubah gitu. Tapi dengan catatan gini Gus, aku pernah punya pengalaman di saudara. Kan ini aku ngegambarinya sama kayak rehabilitasi ya. Mirip. Kalau misalkan pengen benar-benar ini terasa, ketika dia beres dari barak, di keluarganya pun nanti lingkungannya harus tetap menjaga Iya. apa yang sudah ada di barak ini. Jangan lagi-lagi malah leto ya. Jangan lagi-lagi malah dia merasa, bayangkan budak genep bulan di barak pasti bakal api-api bager yakin aing. Uang WPBN bakal api-api. Iya contohnya. Iya contohnya. Mun Pak, siap. Push up kamu salah. Bakal api-api bager kan. Balik ke imah bebas nih. Karena ya bagiku ini bukan akhir treatmentnya, tapi Iya. pembuka treatment dari Kang Deddy Iya. untuk supaya kita tuh sadar. Lagi-lagi balik ke keluarga ya. Balik Setelah keluarga. nanti harus punya ketegasan ini, rate ketegasannya harus sama dengan yang di barak ini supaya anak nggak merasa leha-leha lagi. Kalau ngomongin, ya aku ke keluarga dulu ya. Kalau misalkan tadi kata Sidki di 3 pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kalau di masyarakat sama kepemudaan, aku nggak bisa ngomongin karena situasinya berat Gus kalau di situ. Karena ngerasa sendirilah kayak aku ngomong sama rata-rata sosial ya, udah ngomonginnya udah aneh-aneh we. Ngomongin Mobile Legend, ngomongin slot, dan sebagainya gitu. Karena lingkungan ini yang akan mempengaruhi gitu. Ya Kak, semodel obat-obatan terlarang atau slot itu kan udah saklek. Kalau misalnya Mobile Legends sebenarnya bisa kita bincangkan lebih jauh lagi kalau diarahkan sesuai, misalnya jadi pro player yang jadi prestasi. Tapi kan yang disorot di UKDM ini sebenarnya bukan Mobile Legends-nya, tapi kelalaian waktunya gara-gara Mobile Legends gitu kan. Terus kan alternatif di barak bisa ngomong
Iya, dia nggak bisa bawa HP. nggak bisa bawa HP. Terus nggak boleh ditengok juga sama orang tua. Tapi aku mau mengkritisi kalau misalkan bener full 6 bulan. Karena jangka waktunya terlalu panjang buat aku. Ada juga kan katanya 2 minggu dulu kalau nggak salah tuh sekarang. Ya, kalau misalkan benar kan ada aku bilang kalau misalkan benar 6 bulan kan sangat ya buang waktu lah bagiku. Karena nggak harus 6 bulan kok, 1 bulan pun kalau misalkan mepet benar-benar 1 bulan cukup kok. 2 bulan. Iyalah 2 bulan. Asal jangan 6 bulan banget gitu. Ada obrolan. Nah, ini Gus menarik nih. Dari judul program. Kan namanya Gapura ya. Gapura Panca Waluya. Jadi bayangan aku tuh secara semiotiknya Gapura itu kan gerbang. Gerbang terus teh Panca Waluya. Panca itu yang tadi 5 ya. Terus teh Waluya itu artinya selamat atau aman ya. Nah, jadi bener kata Ilham tadi, secara penafsiran aku ngegambarin, nah ini teh baru gerbang nih menuju keselamatan gitu. Jadi menuju untuk apa ya, inti nama membentuk generasi-generasi yang selamat lah, generasi yang aman, yaitu dengan disiapkannya tadi berdasarkan panca yang tadi itu, yang berorientasi pada kebudayaan. Apalagi kalau Sunda. kita kaitkan misal ke potensi 2045 tuh yang apa bonus demografi, terus generasi emas dan sebagainya. Mungkin salah satu daerah yang sekarang terlihat langsung mempersiapkan ini Jawa Barat dengan salah satu gebrakan ini. Pade mau dilantik kapan? Kemarin pas Maret ya? Maret. Tuh, can setengah periode geus kieu, baru Gapura. Iya, baru Gapuranya. Belum kesana ya. Belum teras sebelumnya. Belum. Edan. Sekarang saya mau nanya lagi ke kamu, Jack. Ini kan yang di antara kita bertiga yang paling terakhir lulus SMA kan kamu nih, baru 1 tahun yang lalu ya? Iya. Takutnya ada perbedaan kenakalan misal dengan zaman kita nih. Zaman kamu emang yang paling terasa kenakalan apa sih yang paling mengerikan? Kenakalan. Dan apa kamu ikut terlibat juga di kenakalan? Terlibat yang. Wah, Jik, kumaha coba ceritakan. Paling nakal ge udud bolos. Oh, itu lain paling anjing. Bagi orang, bagi orang. Loban lebih berarti nya. Yang lebih dari itu. Yang lebih dari itu apa? Minum. Minum. Heeh. Cewek, kalau laki-laki seks bebas itu. Kakosan. Seribu ya Allah. Nah gitu mah Pak kalau kunci jadi deh. Terus apa? Obat. Obat aya. Obat aja. Dekat berarti dengan lingkungan kamu itu. Dekat. Cuma tahu doang. Masa sih? Asli. Pernah ya? Pak Dedi. Saya barat. Ay di zaman orang baheula aya. Aya Kayaknya. wae. Sebenarnya gitu kan gitu. Cuman kieu beda nanti Gus. Kurang teranalisis ya dari orang kemarin melihat selama beberapa bulan ini melihat anak-anak ayeuna. Masalahnya mah dia ekspos, yang tadi ekspos. Iya. Zaman orang ge banyak kasus-kasus juga tadi mabok, rokok mah teuing ngarokok. dianggap onar atau bukan Enggak, ya? ya zaman orang loba anu hamil, hubungan seks bebas antara murid laki-laki dan murid perempuan Iya. dan sebagainya. Bolos dan sebagainya. Tapi zaman orang kan tidak diekspos Iya. untuk sedemikian rupa seperti ini gitu. Iya. Dan baru anak mah bolos, KKP nongkrong jen konten, Iya. mabok di jen konten, hasilnya dibikin konten. Oh, berarti ini bukan membenarkan ya, tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu tetap ada rasa malu ketika hal-hal ini terungkap. Dan ada budaya dari dulu tuh seperti ini Gus, kalau di timur ya. Si anak ini sebetulnya dari kecil memang diajarkan cerdik pintar. Cerdik pintar teh kieu, aku salah satu orang yang menerapkan prinsip, oke aku di luar nakal, tapi balik ke rumah aku harus jadi orang baik. Gitu teh. Baru kayak nama Jaim lah. Baru kayak nama di luar gitu. Di mah gitu. Karena tadi udah nggak ada lagi pilar ketakutan atau pilar bukan ketakut sih bilangnya apa ya? Layer itu tuh. Layer itulah. Filterisasi. Filterisasi untuk kita sungkan terhadap menunjukkan kenakalan kita Jadi terhadap udah orang nggak tua. ada etik gitu. Nah, Etik ya. etik. Iya. Nah jadi apa ya, pergeseran itu tuh
Jadi dulu mah kenakalan itu tes salah satu privilege untuk beberapa orang, misalkan orang nu beungharnya biasana dapat akses gitu Karena sumber daya. karena sumber dayanya mampu. Kalau enggak memang untuk orang-orang yang lingkungan sebelumnya atau di sekitar rumahnya gitu. Jadi ada privilege tersendiri. Nah sekarang mah siapapun udah jadi lifestyle. Iya. Jadi udah kan dulu mah nggak dilumrahin gitu sama Bahkan masyarakat. pelaku pun merasakan kalau itu tuh salah sebenarnya gitu. Ah, Iya. kasus satu lagi Gus. Sabang ngebawa orang di sekolah orang teu pernah gogorowokan anjing monyet. Enak. Tinggali orang itu di lapangan orang kemari teman orang nu PPG tapi ke aral tapi ke pada akhirnya memarahi siswa tersebut sampai ke ditegur guru-guru nya sok ngamarahin tapi ulah karena geus emosi bayangkeun ieu lorong ieu ruang BK ieu tempat kumpul orang lah yang kelompok ieu ruang guru belah di siswa tidak gogorowokan wahai monyet babi anjing sia mah teu warasna ku aing diajakan ulin teh bet bagi orang aneh gitu aneh teh aing teh bangun leuwih ti maneh kita baheula udud dan lain sebagainya tapi di hareupeun guru Iya. di sekolah mah aing teh pernah tak gogorowokan Iya. untuk eta teh kan fundamental dasar bagi urang mah nya. betul. Urang kudu apa ngobrol jeung saha di lingkungan seperti apa, bahkan SMA lah. Betul. SMA mun budak SD budak TK mah wajar gogorowokan gitu teh. Karena memang masih usia-usia mencari sesuatu kan. Tapi budak SMA juga geus apa filterisasi eta. Iya. Bahkan krisis moral seperti itu pun loba Gus terjadi dan ketika orang nanya ke sekolah lain pun sarua euy di urang deui. Kieu. Berarti kan hal dasar seperti ieu memang geus parah. Iya. Bener cekarna di KPAD. Iya. Komnas Perlindungan Anak non gawe. Berarti ada perubahan mental ya Cid ya. Misalnya dulu 10 banyak siswa yang melakukan satu hal yang tidak senonoh anggaplah. Kemudian ketemu dengan guru atau guru lewat dan sebagainya tetap ada rasa takdim gitu, rasa takut. Rasa adabnya itu tetap dijaga. Ya. Tapi hari ini berarti bahkan ada yang diekspos. Itu kan krisis apa ya, bisa disebut krisis pengakuan gak sih kalau murid itu sebenarnya ingin dianggap dan sebagainya. Nah perubahan apa menurutmu? Aing terlihat dari krisis pengakuan mah. Gak relate, cuma lebih ke gaya hidup, Hidup aja. Ya, jadi tadi banget ya siang. Jadi siang itu sambil nunggu, aku ada monet yang monitoring evaluasi dari DPR. Terus sambil nunggu itu beres makan ya di perpus gabut nih. Terus temanku lagi beberes buku, buku di perpus soalnya ada buku baru siswa ngikutin buku. Terus di sebelah belakang nemu majalah nih dari 2009. Jadi kumpulan majalah dari 2009 sampai 2019-an lah. Baca nih aku teh dari dulu soalnya sempet langganan majalah Hai. Nih asik oge nih majalah. Terus tiba-tiba searching sejarah majalah Hai yang terbit dari tahun 60-an. Nah, jadi majalah Hai itu emang tujuannya itu buat remaja laki-laki. Benar khusus lagi mata kontennya itu lebih ke musik, lifestyle, fashion gitu yang gitu-gitu. Nah, di awal-awal pun jadi rubrik utamanya mah entertain, edukasi, art, sama lifestyle. Nah, jadi di awal-awal tuh majalah Hai ngomongin tulisan komik. Jadi saat itu populer komik dengan gaya kayak Pokemon, komik-komik Pokemon. Di 60, di 70 udah masuk ke film. Jadi waktu itu teh lagi boomingnya film-film kayak silat. Bukan itu pendekar-pendekar sampai penulis-penulis di Hai pun di tahun 80 untuk komik atau tulisan-tulisan bersambung yang di majalahnya itu dijadikan naskah novel, dijadikan naskah film, dan dijadikan. Nah, jadi mengikuti eranya. Nah, di tahun 90 itu musik. Sampai Hai pun menjelang tahun 90 di 88 itu
sampai udah punya jadwal ke 3 festival musik yang ada di Brazil. Di Brazil, di Eropa 2 lah, di Eropa 2, di Brazil 1. Nah jadi mengikuti. Nah untuk lifestyle ini karena kita udah terjangkit dengan yang namanya globalisasi. Nah semakin marak lah itu budaya-budaya luar dan tidak terpolarisasi dan secara marketing dan juga secara publishing mereka tuh lebih menarik. Dan contoh gini, Korea pertama datang apa ke Indonesia? K-drama, K-pop ya. dulu zaman Suju. Super Junior, SNSD, baru K-drama. Ya, pelopor internasionalnya mereka, generasi 2 ya. Pelopor internasional. Dampaknya apa? Di minimarket Indomie dan ramen atau ramyeon udah seimbang. Iya. Terus terdekat mungkin produk Korea Lawson. tokonya udah ada. Lalu apa thrifting mungkin semakin menjalan gitu. Terus skincare. Nah mereka berhasil gitu. Menyemaikan budaya-budaya di kita. Nah, kenapa program ini terkesan kontradiktif? Karena lifestyle kita identitasnya udah bukan identitas kita gitu sebagai Sunda. Sementara yang mau dibalikan lagi oleh KDM adalah identitas kita sebenarnya. Gitu. Iya. Tapi gara-gara kita sudah terlalu jauh. Dulu fenomena tahun 80-an itu ekspansi budaya asing masuk. Dan kerentanan budaya kita juga parah gitu. Jadi ketika masuk selesai sudah. Dan ini ketika program ini kita kembali lagi ke arifan lokal, seolah-olah kaget gitu ya mental ya. Aplikasi Oh iya paham. Terus aplikasi di video. Keadaan di kita tuh kayak KW, lalu kayak thrifting itu kan maraknya. Marak pisan. Nah jadi kemarin sempat cerita sama lingkungannya, lagi ngobrol sama temennya ngobrolin tas kayak buku tong. Iya. Nah jadi untuk di beberapa negara bahkan di Singapura atau di Eropa misalkan KW misalkan. Jadi kalau kita masuk ke pemeriksaan di bandara tuh diperiksa. Ya. Ngepikeun kamera kalau KW itu bisa dibawa. Iya. Kudu tuh misalkan pakai baju ibu KW. Iya. Tadi orang makan banyak gitu kan. Iya, berarti budaya konsumerisme nih. Konsumerisme juga. Iya. Nah, entah kenapa budaya orang itu jadi gengsian gitu. Betul. Gengsi we. Betul. Dan itu yang berusaha dibalikan lagi tuh ya. Gitu. Iya. Ketika misal kita lihat nih Ham di konten-konten Pak KDM, ketika anak-anak yang dianggap punya potensi oleh KDM sering dikasih modal kan misalnya. Daek teh ngukut doma misalnya teh. Sok beli modalan, ngukut doma, ngarit dan sebagainya. Itu kan mungkin tradisi kita di Zaman dulu lah. Zaman dulu kan itu sudah jadi kebiasaan kita untuk ketahanan ekonomi, misalnya ketahanan pangan dan sebagainya. Kita ya. Kamu lebaran ke rumah Mitoha. Iya. Moe pare. Malah daek aing mah kamari geus. Tapi bayangin anak-anak sekarang masih ada yang mau macul lah. Sulit. Ya. Berarti ini harapan besar justru ya ketika program ini dimulai ya. Menurut kamu Ham, selanjutnya nih, apa yang akan dilakukan lagi oleh Pak KDM setelah ini nih? Bagi orangnya, lamun misalkan ningali ieu banyak hal, tapi Bang Dedi kalau ngelihat dari program-programnya lebih ke mengarah ya tadi back to fundamental ya. Back to fundamental. Jadi sih bagi orang Kang Dedi teh interpretasi dari apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat bagi orang mah. Oh hari ini teh. Sebenarnya Gus bisa kita riset untuk masalah itu soalnya Kang Dedi dari jadi wali kota Purwakarta udah banyak bikin riset. Ya. Nah salah satu contohnya kayak kasus banjir yang di Bandung. Ada yang komparasi saat Ridwan Kamil turun dan Pak Dedi turun. Betul, paham. Tahu saya itu. Pak Dedi sampai menyebutkan, nah rencana ini tuh udah ada 4 tahun yang lalu kan Kamil kan jadi gubernur. Akhirnya makanan Kamil kan di jalan itu. Nah, jadi sebenarnya
secara grand design untuk program Udah jelas ya. udah jelas, bahkan gapuranya aja udah sejelas ini gitu. Apalagi dalamnya. Jadi sebenarnya tinggal tunggu aja, terus kita coba apresiasi, Iya. coba dukung gitu. Betul. Ya, kita awasi juga dengan kritis. Iya. Kalau misalkan ada Itu tetap kan ya harus berimbang ya. Jack, menurutmu Jack? Apa? Kamu punya rasa optimis gak dengan gebrakan-gebrakan Pak Deddy ini? Kan luar biasa nih gebrakannya setiap hari ada aja. Optimis. Melihat masa depan yang cerah berarti di tangan Pak Deddy untuk Jawa Barat ya. Iya. Ya untuk lingkup kita aja yang punya kultur sama gitu Jawa Barat. Terus ada yang lucu kemarin ningali tuh video anu nut nirukeun Pak Deddy anu Assalamualaikum warga Jawa Barat. Di sawah. Terus anu ngomen anjing kocak pisan. Bapak aing ex Bapak Batur. Lucu pisan anjing eta. Bingung. Bapak aing ex Bapak Batur. Ham, ada lagi Ham. Saya justru punya kekhawatiran gini Ham. Ketika segala gebrakan ini yang dilakukan oleh Pak Deddy dan secara besar didukung oleh masyarakat Jawa Barat. Saya punya kekhawatiran ini dengan segala gebrakan Pak Deddy ini yang justru sebenarnya mendapat dukungan dari mayoritas banyak masyarakat Jawa Barat. Kekhawatiran saya adalah di mana satu titik ketika Pak Deddy ini dirasa semakin meresahkan berbagai pihak dan kepentingannya, lagi-lagi Pak KDM akan kalah oleh jalan-jalan politik Oligarki. praktis. Iya, salah satunya itu. Seperti ya banyaklah contoh yang sudah terjadi gitu ketika ada satu tokoh yang dirasa naik, kemudian kebijakannya berpihak dan sebagainya, lagi-lagi dikalahkan oleh kepentingan oligark, kepentingan beberapa pihak yang terganggu. Sekarang kan potensinya sudah ada ormas-ormas lah atau dinas-dinas yang anggarannya terpotong. Nah, selalu itu yang saya takut sebenarnya. Harapan itu lagi-lagi pupus gitu. Ini mah kalau saya ngeliat track record Pak Deddy ya, yang pernah di DPR kalau nggak salah di DPR, pernah jadi Bupati Purwakarta. Menurut saya kekhawatiran itu ada tapi sedikit Gus, karena gini, Kang Deddy ini adalah salah satu sosok yang pada akhirnya dia sudah mempunyai nama di masyarakat. Jadi Kang Deddy kan Jadi punya legitimasi. ketika pas periode yang gagal yang Ridwan Kamil menang, Kang Deddy kan kalah. Ya wakil ya. Kang Deddy ini kan ketika kalah tidak menyerang Ridwan Kamil, tapi dia malah membuat, ya aku tahu ya, dia bikin beberapa sekolah alam, terus dia aktif di beberapa kegiatan lingkungan, terus dia makin aktif di dunia politiknya, dan dia adalah salah satu tokoh yang dari dulu pun tidak bisa diganggu gugat. Ketika dia punya keinginan, ketika dia punya satu kode etik yang sudah dia bangun, siapapun yang melawan dia dihadapi ya. akan dihadapi. Lawan balik. Akan dilawan balik. Ya, dia adalah, walaupun mudah-mudahan Kang Deddy tidak tergerus arus politik ini Nah, gitu. itu. Ya, aku ngelihatnya sih kalau ngelihat dari secara kebudayaan yang tadi Agus bilang sedikit karena pada akhirnya Kang Deddy ini kalau ngelihat dari program yang ini aja bukan dibenci oleh beberapa masyarakat, tapi masyarakat yang sedikit lah, minoritas yang mengkritik Kang Deddy gitu. Karena secara politis aku ngelihat dia nggak punya musuh politis. Iya. Nggak ada yang benar-benar nyerang Secara frontal. secara gitu frontal kan dan lain sebagainya. Yang mengkritisi Kang Deddy adalah orang-orang yang terdampak gara-gara dia nggak bisa curang lagi ketika zaman Kang Deddy. Seperti itu. Dan masyarakat udah mulai melihat itu loh, udah mulai diarahkan ke arah sana. Justru aku melihatnya adalah ketidaksiapan masyarakat untuk, dari dulu pun sama di Indonesia, ketidaksiapan masyarakat untuk diarahkan menjadi lebih baik. Itu kasusnya ini nggak di ranah politik tapi lebih ke ranah sosial sebetulnya. Di ranah sosial inilah yang masyarakat yang tadinya cuman ormas yang ngongkang-ngongkang terus datang ke Pemda ataupun ke Pemkab minta uang dikasih, kan sama Kang Deddy udah mulai tergerus nih kalian sebagainya. Berarti ini strata sosial yang mungkin Kang Deddy ingin benahi gitu. Makanya program-program Kang Deddy biasanya itu lebih ke mengarah bagaimana status sosial ini terbentuk lagi. Iya. Seperti itu. Terus ada yang menarik juga nih dari podcast Kang Deddy sama Deddy Corbuzier kalau nggak salah.
dia tuh ditanya perihal apakah Kang Deddy, katanya kata Deddy Corbuzier gitu, tidak takut oleh arus politik dan kepentingan politik. Terus Kang Deddy yang punya latar budaya yang cukup kuat, apakah akan tergerus oleh kekuatan politik ini? Terus jawabannya menarik. Bagi saya katanya, justru dunia politik Indonesia harus ada yang membatasi katanya. Nah ini kan jadi semacam antitesa gitu dari ucapan seorang politikus. Menurutmu sih gimana sih? Jadi menyambungnya, Kurang paham obrolan eta. menyambung tambahan dari Ilham tadi, menambahkan kekhawatiran. Untuk bargaining position Kang Deddy sebenarnya untuk Jawa Barat sendiri dia punya banyak simpul. Jadi bisa mengamankan posisinya untuk kedaerahan. Lalu dengan karyanya dia udah punya banyak tapak gitu, udah punya banyak artefak. Jadi itu salah satu penguat juga. Lalu secara positioning dia berafiliasi langsung dengan presiden. Betul. Dengan satu partainya. Justru yang perlu dikhawatirkan adalah wali kota Tasik, Gus. Gimana? Coba. Walaupun mereka linier ya gitu. Satu terah yang sama. Satu terah yang sama tapi nggak ada gitu dari malah update-nya itu balad lompat gitu ya. Ayo lu lompatan gitu dah. Ya kita ini bicara wali kota ya, Wali bukan kota, individu ya. bukan individu. Ini kelembagaan wali kota sebagai struktur pemerintahan. Soalnya aku Mun kelembagaan mah Pemkot. Pemkot. Mun wali kota mah individu. Jabatan. jabatannya bukan Jabatan wali kota, personalnya. bukan personal Tapi sebagai kan manusia. jabatan pasti ada yang mengisi. Tak Iya, mungkin tapi- jabatan wali kota kuduaan. Iya, kita mengkritisinya wali kotanya, bukan individunya kan. Iya. Kita nggak ada urusan dengan Terasup individu. jangan bagi aing. Intinya Disahkan. intinya aku udah nge-tag dia kemarin ke-mention saat Wadedet. WDD. Jadi saat itu jadi bisa dibilang korbannya salah satu korban. Jadi Dewi itu pulang kerja nih. Aku lagi kerja. Iya. Gimana? Pulang kerja lewat Hajet. Heeh. Terus teh WDD soak mah dah. Ceurik tengah jalan tuh bisa nanon hulang-hulang nyisi da rada tengah oke. Terus Panik terus teh ka Hajet nyusul dan ternyata si kerumunan itu teh nu bikin kesel naon sih. Kan lewat Tugu Asmaul Husna. Aya polisi mah aya mobil teh motor ngajajar. Pas gitu polisi teh ini sementara si rombongan atau si gerombolan itu teh muter gitu tah. Bahkan sampai ada flare, sampai ada kembang api yang mengganggu lalu macet. Pada akhirnya teh untung di dekatnya ada tukang pecel lele nyuhan mentang minum. Pada akhirnya udah tenang putar arah lewat gang balik. Ya maksudnya udah mengganggu ketertiban, keamanan dan juga merasa terancam gitu untuk beberapa masyarakat. Jelas mungkin dong. banyak testimoninya. Iya. Dimension lah teh Tasik tidak terdidik gitu. Ada respon belum? Nggak ada. Ya mungkin mun Kakang Deddy mah direspon juga lah. Sigana. Salah Sigana itu. dinya kudu langsung. Tengah ya. mention, jika langsung dipanggilan ke barak eta. lain mobil polisi anu strada. Iya. Anu Hilux. Langsung truknya. Truk iya TNI ya. Thomas. Ya itu boleh diperhatikan lah ya untuk wali kota ya. Untuk wali kota lah. Ini kan udah baik nih dari atasnya nih. Punya privilege juga karena Privilege. satu terah. Tolonglah dilihat juga fenomena di Tasik. Kayak lompatan mah tuh. Ya, ada warganya yang sudah merasa tidak aman. Kamu KTP Kota Tasik? Kota Tasik. Asli kan? Kalau saya hanya domisili di Tasik. Kabupaten? Kabupaten. Oh, nah. Kabupaten. Oh, berarti benar nih, Pak. Bener kan? Masyarakat Kota Masyarakat Tasik sudah merasa tidak aman. Jadi tolonglah direspon ya. Sudah siap dibully boleh? Siap atuh. Siap. Dah, kamu ada lagi gak? Udah. Ada lagi Orang gak? menanggapi nu tadi gue sedikit. Gimana? Perihal Kang Deddy di orang melihat podcast itu. Dan orang kayak Kiami Kang Deddy berbicara tentang politik itu harus dibatasi ya sebenarnya. Kang Deddy kalau ngelihat dari tutur bahasa terus ngelihat di latar belakang, Kang Deddy ini adalah obrolan itu mengarah kepada ketika politik sudah tidak ada batasan, maka semua lini akan digerus oleh yang namanya politik. Padahal politik itu jelas lininya di sini. Lini sosial tidak bisa diikut campuri oleh politik. Karena di sini Kang Deddy membatasi adalah ketika berbicara kebijakan politik, ketika arus politik ini terjadi, harusnya
sosial ataupun masyarakat tidak terganggu seharusnya. Jadi pembatasan menurut Kang Deddy di sini adalah kita teh mereka sebagai pejabat ataupun yang punya titel Politikus. mereka tuh politikus harus tahu batasan mereka teh harus ada di sampai mana, jangan sampai semua lini mereka masuki karena punya jabatan titel politik. Itu termasuk menyindir orang-orang politik yang masih aktif di dalam program gosip TV. Terus saya melihat beberapa politisi ya termasuk tadi DPR yang mengkritisi program yang bagus, tapi program yang bagus tidak pernah diakses oleh DPR. Mereka nggak pernah terjun ke jalan karena pembatasan politik di sini nggak ada. Nah, kondisi itu dapat kegambar di bukunya George Orwell, Animal Farm. Animal Farm. Okay. Ketika otoritas terlalu banyak diberikan, tidak ada pembatasan, maka chaos lah. Tidak ada harmoni. Tidak ada harmoni. Anjing. Tema kemarin bincang buku, no? Finding Harmony in Chaos. Ya. Kalau menurut saya nih, satu-satunya kekuatan terbesar Kang Deddy adalah dia punya pemahaman yang baik terkait beban psikologis masyarakat di akar rumput. Dia paham tuh gimana cara ngobrol dengan rakyat di bawah, gimana ngobrol dengan rakyat di tengah, gimana ngobrol dengan elitis. Dia paham tuh. Kan ngobrol persoalan aturan jeung masyarakat tukang arit misalnya teh. Ya bahasana menyesuaikan. Jeung tukang bubur kacang. Kan ngobrol kayak eta. Ngobrol jeung nu rada menengah meusan. Mulailah dia masukin aturan. Ngobrol dengan elitis nya leuwih kawah anjing. Punya pemahaman itu. Nah, itu kayaknya yang kurang di politikus kita tuh. Semua kalangan masyarakat dianggap sama obrolan itu. Nggak bisa memahami beban psikologis masyarakat. Mata naon cing? Ai masyarakat ya ngelakukan kesalahan, dicarekan kudu Deddy Mulyadi, tapi nampi gitu. Bisa ngerasa, oh wing salah, di luar diberi duitnya. Di luar diberi duit. Terus jelema yang ngelakukan kesalahan, carekan diberi 5 juta kan repeh tuh. Nya jika pedagang ngaitkeun kana tangkal. Tah, gitu. Tanya ibu sabaraha saminggu? Tah, gitu. Penghasilan sabaraha? Ngali heula, ya kok di pecan hartos. Ya tutup heula wayahna, karena ibu kana tangkal. Dicarekan kan tetepnya. Dicarekan kan tetep. Ibu ieu tanah sana tanah trotoar, dia tangkal. Kunaon masalah gitu. Abi mah da sana teh izin ka sasaha apa, da batur sami dagang di dieu. Terus wah ibu mulang ku saya di pasian 5 juta sana eureun dagang. Kan selesai anjing gitu tah. Ini maksudnya undang-undang itu akan efektif ketika dibicarakan dengan orang yang paham juga. Ya, on point lah. On point ketika dengan akar rumput, anjing capek. Tapi kan tetap ngebacok bawa golok mah teu dibere duit. Teu dibere duit. Nah, pembangunan jembatan. Betul. Itu jadi dia paham prioritas berarti kan ya. Paham di mana masalah, paham itu. Nah, itu mungkin yang agak kurang dimiliki oleh kebanyakan politikus kita hari ini. Berusaha memahami beban psikologis masyarakat. Orang ngomongin undang-undang pas, jangan harus bagikan pusing. Terus kemarin kan Kang Deddy, gubernur mana sih disebut gubernur? Kalimantan Timur. Kaltimnya disebut. Konten Tapi kan ya dijawab Kang Deddy. Ya dan langsung bikin konten. Nah, itu yang menariknya. Diplomasi dia keren pisan euy. Langsung dibangun teh kan ngeluk iya itulah mudah-mudahan harapan masyarakat Jawa Barat ya walaupun tidak sepenuhnya kan mengakomodir semua kan tidak mungkin juga namanya kebijakan tapi lagi-lagi melihat prioritas apa yang harus langsung ditanggulangi apa yang bisa rada di tukangkeun mudah-mudahan apa harapan kita bisa terlaksana ya. Dan mudah-mudahan revolusi total Indonesia dimulai dari Jawa Barat. Itu yang disampaikan oleh Lord Rangga. Saya nonton Indonesia Lawyers Club tuh. Nonton atuh. Si gerung kok. Gerung gerung. Wadah Den. Almarhum Lord Rangga pernah berkata plat D teh. D ABCD. D teh Bandung. Nya urang mah terakhir mah dari saya sendiri turut berterima kasih makanya Kang Deddy program yang siswa dimasukin ke barak karena benar-benar membantu apa yang jadi keresahan guru di mana mereka nggak bisa berbuat banyak gara-gara undang-undang perlindungan anak gitu.
otoritas menjadi gubernur sudah beberapa kali kan, puluhan kali diberikan kepada individu yang berbeda lewat pilkada. Ya. Tapi tidak semua gubernur bisa menggebrak semacam ini kan. Jadi Man Kang Dedi wayahna di Jawa Barat mah da tadi kabuktosan pangawarakeun wali kota sareng bupatina abi maca kitu we Kang Dedi atuh nuhun. acan kesebatnya Bupati Kabupaten Tasiknya. Nuhun mangga pangawarakeun Kang Dedi itu selieur ya abi. Ayo Jack. Cukup? Cukup. Oke, lancar-lancar lah kuliahnya aman. Jauhi hal-hal yang negatif lah, ke kosan itu. Ya ke kosan nggak apa-apa. Tidur. Ada lagi Cin? Aman? Nggak ada, aman. Sip. Tadi Dulu, we, baru dikhawatirkan mah. Naon? Wali kota. ya. Nanti coba tag lagi sama wali kotanya sama Pak Kang Dedinya. 2 langsung di tag. Hatur nuhun warga Jawa Barat.